Kisah nyata horor pesugihan penjual sayur dan buah boneka kain, darah ayam, dan air zam-zam. Awal yang terdesak. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hingar-bingar kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Agung. Dia adalah seorang pedagang sayur dan buah yang setiap harinya menghabiskan waktu di pasar desa, menjajakan barang dagangannya. Meskipun wajahnya tampak ramah dan senyumnya selalu menghiasi hari-harinya, di dalam hati Pak Agung menyimpan beban berat yang kian menghimpit. Usianya yang sudah 38 tahun membawa berbagai pengalaman pahit, terutama dalam hal ekonomi. Pak Agung tinggal bersama istri, Bu Sari, dan dua anaknya, Dika dan Rina. Mereka adalah keluarga sederhana yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, keadaan ekonomi mereka semakin memburuk. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, sementara pendapatan dari dagangan Pak Agung tidak kunjung meningkat. Setiap malam, saat semua anggota keluarganya terlelap, Pak Agung terjaga memikirkan utang yang menumpuk dan bagaimana cara membayar semua itu. Kehidupan di desa itu sangat keras. Banyak pedagang lain yang sebelumnya berjualan bersamanya kini telah menutup usahanya. Pak Agung merasakan tekanan dari masyarakat sekitar, yang juga menghadapi kesulitan yang sama. Dia merasa terasing, seolah dunia ini hanya menimpakan beban kepadanya. Setiap kali dia pergi ke pasar, dia melihat wajah-wajah lelah dan putus asa dari para pedagang lain, dan itu membuat hatinya semakin berat. Dalam keputusasaannya, Pak Agung mulai mendengar bisikan tentang pesugihan, sebuah praktik yang konon bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Dia mendengar cerita dari para tetangga, bagaimana beberapa pedagang yang frustasi memilih jalan pintas ini dan tiba-tiba menjadi kaya. Rasa ingin tahunya semakin kuat, dan dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang praktik tersebut. Suatu malam, saat angin berhembus kencang dan langit dipenuhi bintang, Pak Agung merasa hatinya bergetar. Dia berdoa, memohon jalan keluar untuk keluarganya. Dalam keputusasaannya, dia teringat akan Kiai Kuncen, seorang dukun yang terkenal di desa itu. Dia dikenal bisa membantu orang-orang yang terdesak, memberikan petunjuk untuk mengubah nasib. Dalam pikirannya, Pak Agung merasa bahwa inilah saatnya untuk mencarinya. Keesokan harinya, dengan langkah ragu, Pak Agung berangkat menuju rumah Kiai Kuncen. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tampak angker. Setiap langkah menuju rumah itu seolah membawa beban yang lebih berat di pundaknya. Ketika dia sampai, suasana di dalam rumah Kiai Kuncen penuh dengan aroma dupa dan cahaya lilin yang redup. Di dalam, Kiai Kuncen menatapnya dengan mata tajam, seakan bisa membaca isi hatinya. "Kenapa kau datang ke sini, Pak Agung?" tanya Kiai Kuncen, suaranya berat dan penuh misteri. Dengan suara bergetar, Pak Agung menceritakan semua kesulitan yang dihadapinya. Dia menjelaskan bagaimana utang menumpuk, bagaimana dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan bagaimana harapan untuk masa depan semakin pudar. Kiai Kuncen mendengarkan dengan seksama, wajahnya tak menunjukkan ekspresi. Setelah mendengar cerita Pak Agung, Kiai Kuncen menawarkan solusi yang tampaknya mustahil namun menggiurkan, pesugihan. Dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Pak Agung harus melakukan ritual tertentu yang melibatkan tumbal. Tumbal tersebut bisa berupa makhluk hidup atau bahkan orang terdekatnya. Terbayang di benak Pak Agung betapa mengerikannya konsekuensi dari tindakan ini, tetapi dorongan untuk menyelamatkan keluarganya jauh lebih besar. "Berapa banyak yang harus saya korbankan?" tanya Pak Agung, suaranya nyaris tak terdengar, penuh rasa takut dan harap. Kiai Kuncen menjawab, "Hanya kau yang bisa menentukan. Tapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi." Kata-kata itu terus terngiang di benak Pak Agung. Dia pulang dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dalam perjalanan pulang, bayangan tentang tumbal dan ritual terus menghantuinya. Namun, saat dia melihat senyuman anak-anaknya yang ceria, ada rasa tekad yang tumbuh di dalam hatinya. Dia ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, tidak peduli dengan harga yang harus dibayar. Sejak saat itu, hidup Pak Agung mulai berubah.
Dia terjebak dalam dilema antara harapan untuk memperbaiki keadaan dan ketakutan akan konsekuensi dari pilihan yang akan dia ambil. Rasa ingin tahunya semakin besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan pesugihan. Akankah dia berani melangkah lebih jauh, atau akankah dia mundur dan menerima semua kesulitan yang ada? Jalan menuju kekayaan kini terbentang di depannya, namun setiap langkah membawa risiko yang tak terduga. Ritual yang menghantui. Setelah malam itu, Pak Agung tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang pesugihan terus berputar di benaknya. Dia merasa seolah-olah tak ada jalan lain untuk menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan yang semakin dalam. Dengan tekad yang menggebu, dia memutuskan untuk melanjutkan rencana pesugihan yang telah dibicarakan dengan Kiai Kuncen. Keesokan harinya, Pak Agung mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Dia pergi ke pasar dan membeli sebuah boneka kain, yang harus dia buat sebagai simbol dari pengorbanan. Boneka itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, agar ritualnya bisa berjalan lancar. Selain boneka, dia juga membeli darah ayam dan air zam-zam, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Pak Agung merasa bersemangat, tetapi di saat yang sama, ada rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Dia terus bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi setelah ritual ini. Apakah benar dia akan mendapatkan kekayaan yang diimpikannya? Atau justru dia akan terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam? Malam ritual pun tiba. Bulan purnama bersinar terang di langit, memberi nuansa mistis pada malam itu. Pak Agung mengenakan pakaian putih sebagai simbol kesucian dan mempersiapkan semua sesaji di tengah lapangan, di bawah pohon besar yang dianggap sakral oleh masyarakat desa. Dia merasakan getaran di sekelilingnya, seolah alam semesta sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Saat semua barang sudah siap, Pak Agung menutup matanya dan memulai doa. Dia mengucapkan niatnya dengan tegas, berharap ritual ini dapat membawanya ke jalan kekayaan. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan. Pak Agung membuka matanya dan melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Hatinya berdegup kencang, dan ketakutan mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan bergetar, Pak Agung melanjutkan ritualnya. Dia mengulurkan tangan untuk menaruh boneka kain dan darah ayam di atas sesaji. Saat itu, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan dari makhluk halus yang berada di sekitar. Suara itu terus membisikkan namanya, seakan meminta perhatian. Meskipun ketakutan hampir membuatnya mundur, harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya bertahan. Ritual berjalan hingga tengah malam, dan saat Pak Agung selesai, dia merasakan detak jantungnya berangsur-angsur tenang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setelah pulang ke rumah, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Malam itu, dia berusaha tidur, tetapi mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, Pak Agung melihat wajah-wajah keluarganya yang tertekan, seolah-olah mereka telah menjadi tumbal dari kesuksesannya. Dia terbangun dengan napas tersengal, berkeringat dingin. Ketika dia melihat jam dinding, baru saja pukul 2 pagi. Rasa cemas dan bersalah menghimpit dadanya. Hari-hari berikutnya, keajaiban mulai terjadi. Dagangannya laris manis, dan pendapatan yang diperoleh jauh lebih banyak dari sebelumnya. Keluarganya merasakan perbaikan yang signifikan. Istrinya, Bu Sari, mulai tersenyum lagi, dan anak-anaknya bisa menikmati makanan yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pak Agung merasakan ketidaknyamanan yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam sebelum tidur, dia teringat akan ritual yang telah dia lakukan. Dia tidak bisa mengabaikan bisikan yang terus berulang dalam pikirannya. Rasa penyesalan dan rasa bersalah semakin mendalam, tetapi dia berusaha menutupi semuanya dengan kebahagiaan yang dipancarkan keluarganya. Tak lama setelah itu, teror mulai muncul. Suatu malam, saat dia pulang dari pasar, Pak Agung merasakan ada sesuatu yang mengikutinya. Dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hatinya berdegup kencang,
dan dia merasa seolah ada makhluk yang mengawasinya. Ketika sampai di rumah, suasana terasa mencekam. Anak-anaknya terbangun dengan tangisan ketakutan. Dika dan Rina terlihat bingung, seolah-olah mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Istrinya, Bu Sari, juga merasakan hal yang sama. Dia sering terbangun di malam hari, gelisah dan cemas. Pak Agung mulai menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh tidak gratis. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantuinya, dan teror dari makhluk-makhluk gaib semakin intens. Dia terjebak dalam konflik batin, antara kebahagiaan yang terlihat dan rasa bersalah yang terus menyiksanya. Rasa ketidakpuasan dan ketakutan semakin menguatkan keyakinan bahwa perjanjian yang telah dia buat membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dalam upaya untuk meredakan ketakutannya, Pak Agung memutuskan untuk kembali mencari Kiai Kuncen. Dia berharap bisa mendapatkan penjelasan dan jalan keluar dari semua masalah ini. Namun, saat dia sampai di rumah Kiai Kuncen, suasana terasa sangat berbeda. Kiai Kuncen menatapnya dengan serius, seolah tahu apa yang telah terjadi. Setiap tindakan memiliki balasan, Pak Agung. Kini, kau harus menghadapi akibat dari pilihanmu, kata Kiai Kuncen, suaranya penuh ketegasan. Kata-kata itu terus menggema di pikirannya. Pak Agung merasakan gemuruh di dalam hati. Dia telah melangkah ke jalan yang gelap, dan kini dia harus siap untuk menghadapi semua konsekuensi dari tindakan yang telah dia pilih. Apakah dia bisa mengubah nasibnya kembali, atau justru terjebak selamanya dalam kegelapan yang telah dia ciptakan? Keberuntungan yang menjadi bencana. Setelah ritual pertama yang penuh ketegangan, Pak Agung merasakan perubahan yang drastis dalam hidupnya. Kesejahteraan yang selama ini diimpikannya akhirnya datang, namun dengan harga yang sangat mahal. Dagangannya laris manis, dan dia mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang ketakutan dan penyesalan terus menghantuinya. Hari demi hari, Pak Agung merasa seolah hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, dia menikmati kekayaan yang diperolehnya, keluarganya bisa makan makanan yang lebih baik, anak-anaknya bisa sekolah dengan layak, dan dia bahkan mulai membangun rumah yang lebih nyaman. Namun, di sisi lain, teror dari makhluk-makhluk gaib yang mengikutinya semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan aneh selalu menyertainya, membuat ketenangannya terusik. Suatu malam, saat Pak Agung sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba dia melihat sosok-sosok aneh di kejauhan. Mereka mengenakan kain hitam, berdiri di bawah pohon besar di dekat rumahnya. Panik menyergapnya. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya kepada keluarganya, tetapi saat dia berbalik, dia melihat anak-anaknya, Dika dan Rina, menatap ke arah yang sama dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. "Mama, ada orang di luar," teriak Rina, suaranya bergetar. Pak Agung merasa tertekan. Dia tahu bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari perjanjian yang telah dia buat. Dia mencoba menenangkan anak-anaknya, tetapi dalam hatinya, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Setiap malam setelah itu, suasana di rumahnya semakin mencekam. Istrinya, Bu Sari, mulai sering terbangun di malam hari, terengah-engah dan gelisah. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang asing, dan hal itu membuat Pak Agung semakin khawatir. Dalam upaya untuk mencari jawaban, Pak Agung memutuskan untuk kembali menemui Kiai Kuncen. Dia berharap bisa mendapatkan cara untuk mengakhiri teror ini. Saat dia sampai di rumah Kiai Kuncen, suasana di sana tampak lebih menegangkan dari sebelumnya. Kiai Kuncen menatapnya dengan serius, dan Pak Agung merasakan aura misterius yang menyelimuti ruangan. "Pak Agung, kau harus tahu bahwa kesepakatan yang kau buat tidak bisa diubah begitu saja," kata Kiai Kuncen, suaranya berat. "Setiap tindakan memiliki balasan, dan kini saatnya kau menghadapi konsekuensinya." Pak Agung merasa hancur. Dia tidak bisa membayangkan bahwa semua kekayaan yang diperolehnya akan berujung pada kesengsaraan. Dia merasakan beban berat di pundaknya, tetapi Kiai Kuncen tidak memberikan solusi yang jelas. "Kau harus melakukan ritual lain untuk menetralkan keadaan ini," lanjut Kiai Kuncen.
Tetapi ingat, ritual ini akan membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Dengan rasa putus asa, Pak Agung kembali ke rumah, berusaha mencari cara untuk menjelaskan kepada keluarganya tentang apa yang terjadi. Namun, setiap kali dia membuka mulut, kata-kata itu terasa terjebak di tenggorokannya. Dia tahu bahwa keluarganya tidak akan mengerti, dan dia tidak ingin menambah beban pikiran mereka. Sementara itu, keberuntungan yang datang dengan pesugihan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Pendapatan yang melimpah membuat Pak Agung semakin serakah. Dia mulai berinvestasi dalam usaha-usaha baru, berharap bisa menggandakan kekayaannya. Namun, setiap kali dia melakukan itu, teror dari makhluk-makhluk gaib semakin intens. Dia sering melihat bayangan-bayangan yang mengintai di sudut-sudut rumah, dan suara bisikan semakin mengganggu ketenangannya. Suatu malam, saat Pak Agung sedang tidur, dia terbangun dengan suara jeritan. Dia berlari menuju kamar anak-anaknya dan menemukan mereka terbangun dengan wajah pucat. Mereka mengaku melihat sosok hitam berdiri di ujung tempat tidur mereka. Rina menangis, dan Dika terlihat sangat ketakutan. Hati Pak Agung hancur melihat anak-anaknya dalam kondisi seperti itu. "Maafkan Papa, sayang," ucapnya dengan suara bergetar. Dia merasa bersalah karena telah mengambil keputusan yang salah. Dia mencium kening anak-anaknya dan berusaha menenangkan mereka, tetapi rasa takut yang terpatri di dalam diri mereka sulit dihilangkan. Seminggu berlalu, dan keadaan semakin memburuk. Suatu malam, saat Pak Agung terbangun, dia mendapati istrinya tidak ada di sampingnya. Dia panik dan bergegas mencari Bu Sari di seluruh rumah. Ketika dia menuju keluar, dia melihat Bu Sari berdiri di bawah pohon besar, menatap kosong ke arah malam. Wajahnya tampak pucat, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Bu, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pak Agung, suaranya penuh kekhawatiran. Bu Sari tidak menjawab. Dia hanya menatap ke kejauhan, dan saat Pak Agung mencoba mendekat, sosok-sosok hitam muncul kembali, mengelilingi mereka. Pak Agung merasa terjebak dalam kegelapan yang menyelimuti keluarganya. Dia berusaha menarik Bu Sari kembali ke dalam rumah, tetapi dia merasa seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak Agung terjatuh, dan saat dia mengangkat kepala, dia melihat anak-anaknya berdiri di ambang pintu, menatap dengan ketakutan. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, dan saat itu, dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah dia buat. Dia telah menciptakan kegelapan yang tidak hanya menggerogoti dirinya, tetapi juga keluarganya. Dalam ketidakberdayaan dan putus asa, Pak Agung menyadari bahwa jalan pintas yang dia pilih untuk mendapatkan kekayaan hanya membawa bencana. Semua yang pernah dia impikan sekarang menjadi mimpi buruk. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa dia hentikan, dan setiap langkah yang diambil hanya semakin mendekatkannya pada kehancuran. Rasa penyesalan semakin mendalam saat Pak Agung mengingat kata-kata Kiai Kuncen. Kini, dia harus kembali ke Kiai Kuncen untuk mencari jalan keluar. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa konsekuensi dari tindakannya mungkin sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Dia merasakan bahwa semua harapannya kini hanya terjebak dalam bayang-bayang kegelapan yang terus menghantui hidupnya. Konsekuensi yang tak terhindarkan. Setelah malam yang mencekam di bawah pohon besar, Pak Agung merasa seolah hidupnya berada di ambang kehancuran. Setiap langkah yang diambil seakan membawa beban berat, dan ketakutan semakin menghantuinya. Dia menyadari bahwa teror yang dialaminya bukan hanya dampak dari keputusan yang diambilnya, tetapi juga bencana yang mengancam keluarganya. Keesokan harinya, Pak Agung memutuskan untuk kembali menemui Kiai Kuncen. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dalam pikirannya, dia berharap Kiai Kuncen bisa memberikan solusi untuk menetralkan semua yang telah terjadi. Namun, saat dia tiba di rumah Kiai Kuncen, suasana terasa lebih kelam. Kiai Kuncen menatapnya dengan tatapan serius, seakan tahu apa yang akan Pak Agung utarakan. "Kau kembali, Pak Agung. Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Kiai Kuncen, suaranya berat dan penuh makna. "Ki, saya ingin mengakhiri semua ini.
Saya tidak bisa melihat keluarga saya menderita. Tolong, tunjukkan cara untuk menghapus semua ini, kata Pak Agung dengan penuh harap. Kiai Kuncen menghela napas dalam-dalam. Kau harus memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ritual yang kau lakukan tidak bisa diubah begitu saja. Untuk menghapus pengaruhnya, kau perlu melakukan ritual lain, tetapi ini akan melibatkan pengorbanan yang lebih besar. Saat mendengar kata pengorbanan, hati Pak Agung bergetar. Dia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih mahal dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia siap melakukan apapun demi keluarganya. Kiai Kuncen menjelaskan bahwa ritual kedua akan melibatkan persembahan yang jauh lebih besar dan memerlukan keberanian. Dia perlu menawarkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang benar-benar bisa menetralkan kekuatan jahat yang terikat pada perjanjian sebelumnya. Dalam hati Pak Agung, muncul pertanyaan, apakah dia berani mengambil risiko ini? Setelah kembali ke rumah, keputusannya semakin bulat. Dia harus melindungi keluarganya, meskipun itu berarti harus melakukan ritual yang lebih mengerikan. Namun, saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Makhluk-makhluk gaib yang mengganggu mereka semakin agresif. Setiap malam, mereka semakin dekat, dan suara bisikan semakin keras, membuat tidur Pak Agung dan keluarganya tidak tenang. Malam berikutnya, saat Pak Agung bersiap untuk menjalani ritual kedua, dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Dia harus mengumpulkan semua barang yang diperlukan, sesaji yang lebih banyak, dan kali ini, dia harus mempersembahkan sesuatu yang benar-benar berarti. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk menggunakan boneka yang sebelumnya dia buat sebagai simbol pengorbanan pertama. Dia merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan nasib yang tidak terduga. Ritual dimulai di tengah malam, di bawah sinar bulan purnama yang terang. Pak Agung menyiapkan sesaji di tempat yang sama seperti sebelumnya, di bawah pohon besar yang kini terasa semakin angker. Dia mengulangi doa-doa yang sama, berharap makhluk-makhluk gaib akan mendengar permohonannya. Namun, saat dia mengucapkan niatnya, angin berhembus kencang, dan suasana berubah sangat tegang. Tiba-tiba, sosok-sosok hitam muncul di sekelilingnya, mengelilingi tempat ritual. Pak Agung merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Dia menempatkan boneka dan sesaji di atas altar yang telah disiapkan. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua ini bisa mengakhiri teror yang mengganggu keluarganya. Namun, saat ritual berjalan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makhluk-makhluk gaib yang hadir mulai berteriak dan menari dengan liar, seakan mengamuk. Pak Agung merasa seolah-olah mereka sedang marah, dan ketakutan merayap ke seluruh tubuhnya. Dalam keputusasaannya, dia berteriak, meminta agar mereka berhenti dan membiarkan keluarganya hidup damai. Cukup, saya tidak ingin lagi semua ini. Biarkan mereka pergi, teriak Pak Agung, suaranya penuh penyesalan. Namun, teriakan itu hanya membangkitkan kemarahan makhluk-makhluk tersebut. Mereka semakin mendekat, dan Pak Agung merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, semua yang dia lakukan di ritual itu terasa sia-sia. Dia tidak bisa mengembalikan keadaan, dan semua harapannya tampak hancur. Setelah ritual berakhir, Pak Agung pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Saat dia membuka pintu, dia menemukan keluarganya dalam keadaan ketakutan. Dika dan Rina, yang biasanya ceria, kini terlihat pucat dan cemas. Bu Sari tidak bisa berhenti menggigil, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. "Papa, ada yang tidak beres," teriak Dika, saat melihat wajah ayahnya yang penuh ketakutan. Pak Agung merasakan beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dia telah mengorbankan segalanya demi kekayaan yang tidak berarti. Dalam benaknya, dia teringat akan kata-kata Kiai Kuncen, setiap tindakan memiliki balasan. Malam itu, Pak Agung terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Dia melihat sosok-sosok hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketakutan menyelimuti hatinya, dan saat dia mencoba berteriak,
suaranya tidak keluar. Dia terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Pak Agung masih merasakan kehadiran makhluk-makhluk tersebut di sekitar rumahnya. Dia tahu bahwa teror ini tidak akan berhenti. Keluarganya terus-menerus terjaga, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dalam benaknya, dia merasa terjebak dalam kegelapan yang telah dia ciptakan sendiri. Pak Agung mulai menyadari bahwa dia harus mengambil langkah berani. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya menderita lebih jauh. Dia harus mencari cara untuk menebus kesalahannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa semua ini bisa diakhiri. Rasa penyesalan semakin mendalam saat dia mengingat semua keputusan buruk yang telah diambil. Dalam hati, Pak Agung berdoa, berharap agar dia bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Namun, saat malam tiba, dia tahu bahwa kegelapan yang menanti tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa dia hindari, dan setiap momen semakin mendekatkannya pada kehancuran yang tak terelakkan. Penyesalan yang tak terhapuskan. Setelah serangkaian teror yang terus-menerus menerpa, Pak Agung merasa hidupnya tak lagi berarti. Setiap malam, dia terjaga, mendengar bisikan-bisikan yang menghantuinya dan melihat bayangan-bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut rumah. Keluarganya berada dalam kondisi yang semakin memburuk, dan rasa ketidakberdayaan menyelimuti hidupnya. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk melakukan pesugihan. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah Pak Agung semakin tegang. Bu Sari, istrinya, tidak bisa tidur nyenyak, dan ketakutan terus menghantuinya. Anak-anaknya, Dika dan Rina, sering terbangun di malam hari dengan teriakan ketakutan, mengingatkan Pak Agung akan mimpi-mimpi buruk yang mereka alami. Setiap kali mereka melihat sosok-sosok hitam, rasa cemas semakin mendalam di hati Pak Agung. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang dia peroleh tidak ada artinya jika keluarganya harus menderita. Suatu malam, saat Pak Agung duduk di teras rumah, dia merenung tentang semua yang telah terjadi. Dia teringat akan impian-impian sederhana yang dulu dimilikinya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, melihat anak-anaknya tumbuh bahagia, dan hidup dalam kedamaian. Namun, semua harapan itu kini sirna, tergantikan oleh penyesalan dan kesedihan. Dia merasakan kesedihan yang mendalam saat memikirkan kemungkinan kehilangan keluarganya karena keserakahannya. Malam itu, saat bulan bersinar terang, Pak Agung memutuskan untuk melakukan hal yang tidak terduga. Dia ingin kembali ke Kiai Kuncen, meminta pengampunan dan mencari cara untuk menebus kesalahannya. Dengan langkah berat, dia menuju rumah dukun itu, berharap bisa mendapatkan sedikit harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Sesampainya di rumah Kiai Kuncen, suasana terasa mencekam. Kiai Kuncen menatapnya dengan serius, seolah bisa merasakan beban yang ada di hati Pak Agung. "Apa yang membawamu kembali, Pak Agung?" tanyanya. "Ki, saya tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Saya ingin menebus semua kesalahan yang telah saya buat. Tolong, ajari saya cara untuk mengakhiri semua ini," kata Pak Agung dengan suara penuh penyesalan. Kiai Kuncen menghela napas dalam-dalam. "Setiap tindakan memiliki konsekuensi, Pak Agung. Tidak ada cara mudah untuk menghapus jejak yang sudah ditinggalkan. Pengorbanan yang lebih besar mungkin diperlukan, tetapi kau harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Mendengar kata-kata itu, Pak Agung merasa ketakutan merayap kembali ke dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia harus mengambil tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dengan tekad yang baru, dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Kiai Kuncen menjelaskan bahwa untuk menetralkan kekuatan jahat yang terikat pada perjanjian sebelumnya, Pak Agung harus melakukan ritual pemurnian yang melibatkan pengorbanan. Dia harus mempersembahkan sesuatu yang paling berharga baginya, sesuatu yang bisa mengubah nasib keluarganya. Pak Agung tahu bahwa ini mungkin berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, dan rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Setelah kembali ke rumah, Pak Agung merenungkan pilihan yang ada di hadapannya.
Dia tahu bahwa apapun yang dia pilih, risiko akan selalu ada. Dia merasa terjebak dalam dilema moral yang sulit. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan keluarganya, di sisi lain, dia tidak ingin kehilangan apapun yang dicintainya. Saat malam tiba, Pak Agung merasa hampa. Dia menatap anak-anaknya yang tertidur, dan hatinya hancur saat membayangkan apa yang bisa terjadi jika dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasa penyesalan menyelimuti pikirannya, dan dia mulai menangis. Dia tahu bahwa semua ini terjadi karena keserakahannya, dan kini, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Keesokan paginya, Pak Agung memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian. Dia mengumpulkan semua barang yang diperlukan dan menyiapkan sesaji dengan penuh rasa penyesalan. Saat ritual dimulai, dia merasakan beban yang sangat berat. Dia mengulangi doa-doa dengan harapan agar makhluk-makhluk gaib yang mengganggu keluarganya mau mendengar permohonannya. Namun, saat dia melakukan ritual, sosok-sosok hitam muncul kembali. Mereka menari-nari di sekitar tempat ritual, seolah menantangnya. Rasa ketakutan semakin mendalam, tetapi Pak Agung berusaha untuk tetap fokus. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Saat ritual sedang berlangsung, teror semakin mendekat. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara-suara aneh, seolah-olah mereka sedang marah. Dalam hati, Pak Agung berdoa, berharap agar semua ini bisa berakhir. Namun, saat dia mengulurkan tangan untuk memberikan sesaji terakhir, makhluk-makhluk itu berteriak dan menyerangnya. Pak Agung merasakan sakit yang luar biasa. Dia terjatuh, dan saat itu, dia menyadari bahwa semua harapannya mungkin akan sirna. Dia berteriak, meminta maaf kepada keluarganya dan kepada semua orang yang telah dia sakiti. Dalam momen itu, dia merasa terjebak dalam kegelapan yang telah dia ciptakan sendiri. Akhirnya, setelah semua ritual selesai, Pak Agung pulang ke rumah dengan hati hancur. Dia menemukan keluarganya dalam keadaan ketakutan. Dika dan Rina tidak bisa tidur, dan Bu Sari terlihat sangat gelisah. Pak Agung merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa semua upayanya mungkin sia-sia. Malam itu, saat dia terbangun, dia mendapati sosok-sosok hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketakutan menyelimuti hatinya, dan saat dia mencoba berbicara, suaranya tidak keluar. Dia terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa dia hindari. Dalam keheningan malam, Pak Agung menyadari satu hal yang menyakitkan, semua kekayaan yang dia peroleh tidak ada artinya jika dia harus kehilangan keluarganya. Dia terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah terhapuskan. Dalam kegelapan yang menyelimuti, dia menyadari bahwa keputusan buruk yang diambil akan terus menghantuinya, dan semua harapan yang pernah ada kini tinggal kenangan pahit.